A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya mendapat video yang sangat menggemaskan sebenarnya, di mana video tersebut memberikan wawancara kepada wali santri bahwa hasil pendidikan di Ma'had Al Zaitun itu sangat luar biasa katanya. Anaknya jadi aktif, jadi ini, jadi itu, dan hebat luar biasa katanya. Tapi di sini saya tidak mau mencemooh ya. Namun saya juga melihat salah satu santri yang sudah 11 tahun katanya mondok di situ dan hasilnya ngangong-ngangong. Nauzubillahi min dzalik. Oke, teman-teman, mari coba kita langsung reaction seperti apa pendapat dan pandangan dari wali santri ini mengenai Ma'had Al Zaitun. Allahu Akbar. Di sana, di luar sana, di sana Al Zaitun itu ditempa isu-isu yang tidak baik. Ya. Terus Al Zaitun itu dibilang sesat dan lain-lain. Namun hari bukan Al Zaitunnya yang sesat, tapi pengasuhnya si Panji itu. Panji sesat, otomatis Al Zaitun ikut sesat. Kalau Al Zaitun tidak mau sesat, maka Panji Gumilang harus ditangkap dan dirombak struktur pengurusannya. Al Zaitun ketika diganti ke pengurusannya, maka otomatis Al Zaitun tidak akan sesat lagi. Begitu. Masa di khutbah Jumat mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim itu tidak sesat? Pikirkan itu. Ibu mendaftarkan anaknya di sini. Ini kenapa nih, Bu? Kenapa? Iya, benar, Pak. Benar. Kalau dari kami sendiri sih sebenarnya tidak terpengaruh ya dengan isu-isu yang Isu-isu sekarang apa? beredar. Karena kami sendiri sudah menyekolahkan 3 anak kami di sini dan pendidikan di sini sangat baik kualitasnya. Widih. Saya ambil contoh satu dari anak saya yang Ya, gimana? ODD ya, jadi dia selalu ODD. menentang dan tidak bisa bergerak, tidak bisa berhenti bergerak. Karena saya sekolahkan di sini, dia jadi sangat terstruktur gitu semua gerakan yang dilakukan dan Gerakan apa? jauh lebih teratur dan banyak sekali kemajuan-kemajuan yang didapatkan dari anak kami di sini. Jadi berita-berita yang memang banyak beredar di luar sana sepertinya tidak berpengaruh pada kami sebagai wali santri di sini karena kami merasakan sendiri manfaat dari menyekolahkan anak kami di Al Zaitun. Ada yang 11 tahun cuma bisa ngangong-ngangong gitu. Ponpes Al Zaitun sudah dibuat parodi oleh banyak orang. Parodi yang nggak genah itu. Karena apa? Memang ajarannya nggak genah, menyimpang. Dengarkan tuh MUI, haram. Haram mondok di Al Zaitun. Artinya apa? Dilarang. Siapa MUI ini kok melarang-larang? PBNU juga menyatakan sesat dan menyesatkan. Tinggal nunggu apa lagi? Percaya gak sama MUI? Tapi saya yakin mereka ini adalah orang teritorial, orang dalam. Untuk berita-berita yang ada hari ini, pesannya apa, Bu? Pesannya apa? Kalau pesan Ibu. saya sebagai wali santri, Ibu mau kirim pesan. Ibu mau kirim pesan mengenai isu yang sedang beredar tentang Al Zaitun. Top, pesannya gimana, Bu? dari siswa-siswa Al Zaitun untuk yang memang menyebarkan isu atau berita-berita yang kurang tepat, mari kita bertabayun ke pusat pendidikan Al Zaitun untuk melihat bagaimana. MUI sudah mau bertabayun 3 kali ngirim surat ditolak ya. Mau tabayun yang pertama katanya disuruh tahun depan, terus tabayun yang kedua tidak direspon, terus permintaan tabayun yang ketiga berikut dengan tim investigasi juga ditolak. Kata Panji gak mau kalau ada orang MUI di situ. Apa-apaan itu? Katanya nyuruh tabayun, ketika mau ditabayuni tidak mau. Katanya apa? Katanya telah mengeluarkan fatwa sebelum ini. Sebelum ada fatwa haram masuk ke Al Zaitun, jauh sebelum itu MUI mendukung. Kata MUI Indramayu apa? Memang Al Zaitun itu eksklusif dan memiliki ajaran syariat yang berbeda. Artinya apa? Masih disupport. Ya. Keluar fatwa haram karena Al Zaitun tidak mau didatangi, tidak mau ditabayuni. Panji Gumilang itu panik. Dan di sini teman-teman, bukan cuma MUI loh. Tim saya sudah sebulan yang lalu mengirimkan email, dijawab, tapi jawabannya gak genah. Bayangkan itu, jawabannya gak genah. Mau diapain kalau kayak gitu? Enak disuruh tabayun, pas mau ditabayuni takut. Sok-sokan ngomong mau gelar karpet merah. Pas mau ditabayuni ngeles kayak bajai. Karena Al Zaitun. Gimana Al Supaya Zaitun? kita bisa mendapatkan perspektif yang lebih objektif tentang Al Zaitun. Terima kasih. Demikian. Sama-sama, Pak. Ada lagi yang lain? Yang lain? Isu-isu yang miring. Namun Isu miring? Bapak dan Ibu malah mencekolahkan anak di sini. Ini kenapa nih, Pak? Jawab. Sih, Ayah. kita mengenal Al Zaitun sudah cukup lama.
Dan ketika isu itu bukannya kita tidak membenarkan, kita membenarkan. Cuman memang kita mencari literatur ya, literasi yang literasinya apa? Bukan mematahkan ya, tapi yang apakah yang isu kontroversi itu apa namanya seperti yang dituduhkan atau enggak gitu. Jadi memang dan kita pun sebelum hari ini, sebelum kesini juga sudah survei duluan, sudah survei ke sekolah ini dan isu-isu itu sebenarnya tidak benar sih gitu. Jadi masa gak nonton di YouTube? Masa gak tahu di YouTube mereka nyanyi lagu-lagu Yahudi? Masa gak tahu itu? Itu fitnah, itu lagu Yahudi. Yang nyanyi itu bukan Panji Gumilang itu. Seluruh ulama sepakat menyanyikan lagu atau simbol-simbol dari agama non-muslim, non-Islam, maka itu hukumnya haram karena turut mempromosikan lagu-lagu kebangsaan atau kebesaran lagu Yahudi. Islam juga punya lagu-lagu demikian. Kenapa gak lagu-lagu Islam Indonesia saja yang dibawa? Bukan mengenai bahasa Ibraninya, teman-teman, tetapi pencetusnya siapa? Pencetus lagu itu adalah orang Yahudi untuk mengagung-agungkan agama Yahudi, Himne Matov, Havino Shalom, dan apa itu lagi. Itu semua karangan orang-orang Yahudi untuk dinyanyikan rakyat-rakyat Yahudi. Islam nggak perlu ikut menyanyikan karena apa? Hukumnya haram. Mau anak kalian dibawa ke yang haram-haram. Azan dengan cara seperti itu, kata Habib Rizik Syihab, itu hukumnya makruh. Apabila itu dijadikan doktrin, maka hukumnya sesat. Paham di sini? Terus yang berikutnya, sholat bersaf-saf jarang, itu tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak mengikuti anjuran Nabi Muhammad. Kalian itu ingkar sunnah, ingkar hadis, tapi kalian masih menganggap kalau kalian itu tidak sesat. Itu kemana akal pikiran kalian? Yang paling parah itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Itu sudah jelas-jelas sesat karena seluruh ulama sepakat bahwa Al-Quran lafaz per lafaznya, ayat per ayatnya itu murni hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dirubah bahasanya melalui Jibril ataupun Nabi Muhammad, tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham atau petunjuk makna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad memberikan kalimatnya, memberikan lafaznya. Begitu. Perkataannya dari Nabi Muhammad tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Kalau Rasulullah berkata di dalam hadis qudsi, itu pun hadis qudsi tidak serampangan mengatakan berkatalah Nabi Muhammad, tetapi tidak, Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Meskipun lafaznya dari Nabi Muhammad langsung, tetapi penyebutannya bukan qala Rasulullah. Tidak, ya. Tidak terbantahkan bahwa kurikulum ini yang dijalankan oleh Panji Gumilang ini adalah penyesatan umat, ya, penyesatan umat. Na'udzubillah. Ya, tidak mengikuti sunnah saja itu sudah tidak termasuk bagian dari Islam, karena Islam terdiri dari dua hal, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bisa Al-Quran saja. Lanjut. Hal yang kami lakukan sebagai orang tua gitu, saya yakin untuk mendapatkan di sini karena kita sudah survei dan membuktikan bahwa apa yang diinformasikan atau yang diisukan itu tidak sepenuhnya benar. Jadi kita melihat manfaatnya ya, value yang akan kita dapat kalau sama anak disekolahkan di sini. Jangankan yang Mahat Al-Zaitun, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, semuanya bermanfaat demi umat. Tetapi yang membedakan di sini adalah akidahnya. Ya, Al-Zaitun ini akidahnya mau dibawa kemana sama Panji? Udah, tidak usah banyak-banyak nih bereaction. Wali santri ini nggak beres. Saya yakin di sini mereka ini diwawancarai adalah anggota NII. Karena anggota NII ini sampai sekarang masih ratusan ribu, bahkan jutaan. Ada yang sampai jutaan, yang termasuk teritorial. Tetapi yang aktif ratusan ribu. Bahkan ada demo datang 20 ribu. Kecil bagi Panji. Makanya Panji Gumilang tidak segera ditangkap. Karena dia memiliki potensi untuk menyumbangkan suara. Mungkin seperti itu. Ya entahlah bagaimana konsepnya. Tetapi kita di sini berbicara atas landasan kebenaran. Dan kebenaran harus tegak. Dan setiap penyesatan dan penyimpangan akidah harus diadili. Termasuk Panji Gumilang ini sangat parah ini. Ratusan ribu umat yang dibuatnya sesat. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar di bawah dan berikan pendapat terbaik kalian mengenai apa yang telah disampaikan oleh para wali santri ini. Saya yakin mereka ini adalah orang NII. Astagfirullah.